Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Rudiansyah. Saya kuliah di IAIN Langsa. Jadi ini podcast pertama saya. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Yang punya keinginan segera tercapai. Yang belum dapat jodoh semoga segera dipertemukan. Jadi saya ingin bercerita nih teman-teman. Mungkin corona sudah datang dari tahun 2019 dan sekarang sudah hampir di ujung tahun, hampir tahun 2021. Tidak dipungkiri teman-teman bahwa COVID-19 ini sangat mempengaruhi dalam bidang ekonomi, baik itu pada pemerintah dan juga pada masyarakat. Jadi di sini teman-teman saya ingin memberi tips bagaimana cara kita mendapat penghasilan dari rumah di masa corona. Baik, langsung saja yang pertama. Jadi teman-teman bisa menjadi dropshipper atau reseller. Teman-teman tahu nggak apa bedanya dropshipper dengan reseller? Nah jadi nih, misalnya ada seseorang, dia mempunyai toko dan toko tersebut siap mempacking kepada customer atas nama kita. Jadi seakan-akan nih kita yang menjual langsung kepada customer. Nah jadi nih tugas dropshipper hanya memasarkannya aja teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin menjadi dropshipper, teman-teman tidak perlu menyetok barang atau mengirimkan barang secara langsung kepada pembeli. Nah jadi apa bedanya dengan reseller? Bedanya itu kalau reseller teman-teman harus membeli terlebih dahulu kepada suppliernya dan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, yaitu menjual barang bekas. Nah, teman-teman yang mempunyai barang bekas di rumah ataupun barang yang tidak dipakai itu bisa dijual. Jualnya nggak perlu susah teman-teman. Sekarang kan zamannya era teknologi. Ada aplikasi tertentu yang bisa menjual barang tertentu punya teman-teman. Misalnya teman-teman membuat akun di Bukalapak. Nah, teman-teman bisa membuat akun di situ. Teman-teman jual barang dan yang pastinya itu barang bekas ya teman-teman. Jangan barang yang masih bagus. Selanjutnya yang ketiga, menjual kebutuhan pokok. Kenapa harus kebutuhan pokok? Mungkin saya ingin bilang bahwa kebutuhan pokok itu sangat penting dalam menjalani kehidupan. Apalagi di masa pandemi corona. Banyak orang memilih untuk berbelanja kebutuhan pokok secara online. Ini juga bisa menjadi peluang teman-teman untuk mendapatkan penghasilan tambahan di masa pandemi corona. Nah, jadi yang pertama teman-teman carilah supplier yang menjual kebutuhan pokok dan menjual dengan harga grosir. Dan selanjutnya teman-teman menjual secara eceran. Dan jangan lupa di-share di grup-grup atau misalnya WhatsApp, bisa juga melalui Facebook. Dan jangan lupa memberi jasa layanan antar. Ini poin yang paling penting. Selanjutnya yang keempat, catering atau usaha makanan. Meski masa pandemi corona, kita tetap membutuhkan makanan. Dan tidak semua orang mau meluangkan waktunya untuk memasak sendiri makanan mereka. Tidak hanya makanan, bisa juga resep-resep makanan yang lain. Misalnya membuat burger, membuat pancake durian, atau apapun itu. Ini yang teman-teman hobi masak, hobi berkreasi, itu bisa teman-teman jadikan sebuah karya, bisa menghasilkan. Dan jangan lupa sesuaikan dengan modal yang teman-teman miliki. Jangan sampai modal tersebut terlalu banyak dikeluarkan tetapi hasilnya tidak terlalu menguntungkan. Yang kelima, jadikanlah hobimu sebagai bisnis. Mungkin kalau ini tidak asing sih, pastinya semua orang punya hobi. Misal nih, saya ambil contoh hobi beternak. Beternak itu kan luas. Misalnya
kita kecilkan menjadi bidang perikanan. Poin pentingnya, dari hobi tersebut kita mengembangkannya. Misalnya hobinya memelihara ikan cupang. Kemudian kita belajar bagaimana cara pembibitan, bagaimana cara membuat pakannya, atau proses ikan bertelur. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi investasi di masa depan. Selanjutnya yang keenam, menjadi seorang YouTuber. Bukan rahasia lagi bahwa menjadi seorang YouTuber ataupun konten kreator bisa menambah penghasilan. Tapi jika ingin menjadi YouTuber, teman-teman harus konsisten dan profesional. Dan jangan lupa membuat konten-konten yang menarik dan edukatif. Nah, jadi itu 6 tips mendapat penghasilan dari rumah di masa corona. Apapun yang kita lakukan, pastikan niat terlebih dahulu. Dan jangan lupa konsisten, pantang menyerah, dan berusaha. Saya yakin teman-teman bisa menggapai apapun yang diinginkan. Anjada wajada. Mungkin sekian tips yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar dan terutama saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.